Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat, kepribadian, dan karakter manusia. Tapi mungkin kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dulu ya. Sifat yang baik, sifat yang buruk itu seperti apa, dan bagaimana kita akan mendapatkan sifat-sifat baik itu dan sifat-sifat buruk itu, bagaimana pengaruhnya kepada diri kita dalam kehidupan ini. Jadi, ini kita cuma belajar ya, sharing-sharing, belajar bersama. Jadi ini sifat-sifat dan kepribadian itu membentuk wajah-wajah kita. Ada yang murah senyum, ada yang sering cemberut, seperti itu. Dari sebenarnya dari emosi-emosi ya. Emosi-emosi itu akan membentuk sifat-sifat kita. Nah, ini kepribadian itu berbagai macam sifat dan kepribadian manusia. Apa pengertian dari sifat itu? Sifat adalah satu karakteristik spesifik dalam diri seseorang. Dan ketika dikombinasikan antara yang satu dengan lainnya, membuat seseorang menjadi pribadi yang unik dan membentuk identitas orang tersebut. Jadi sifat-sifat ini akan gabung, berkumpul dalam diri seseorang, akan menjadi pribadi yang unik ini, kepribadian, menjadi kepribadian, dan membentuk identitas, membentuk karakter kita. Karakter kita itu sebenarnya apa itu? Karakter itu kepribadian plus mindset. Jadi sifat-sifat yang berkumpul banyak itu dalam diri seseorang plus cara berpikir kita, mindset kita, pemikiran kita, dasar-dasar dari eh, cara kita memandang hidup, cara kita bersikap, itu terkumpul dalam diri seseorang dan jika itu sangat kuat, maka itu akan membentuk karakter yang sangat kuat. Nah, ini kita bicarakan tentang sifat-sifat yang baik itu apa saja. Ini antara lain sifat baik itu satu, bijaksana. Bijaksana adalah salah satu sifat manusia yang positif karena mencerminkan kepribadian lebih damai dan tenang dalam menghadapi suatu masalah. Orang yang memiliki sifat bijaksana cenderung lebih santai menghadapi masalah dan bisa mengambil atau memilih solusi yang tepat untuk dirinya sendiri, sekaligus bagi orang lain. Sifat bijaksana di dalamnya memerlukan sifat positif manusia lainnya, seperti bersikap adil, logis, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Semoga kita memiliki sifat bijaksana ini ya. Semuanya ini kita itu perlu mempelajarinya. Apa saja yang sudah ada dalam diri kita akan mempertahankan itu dan akan menambahnya, menguatkannya jika itu baik dan jika itu buruk, kita harus mengerti mana sifat buruk kita, terus kita berusaha mengeliminasinya, menguranginya. Sifat yang baik berikutnya adalah supel atau mudah bergaul. Supel atau mudah bergaul adalah sifat seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Mudah bergaul berarti seseorang mudah mengenal kondisi lingkungan baru, meskipun sebelumnya mungkin asing. Sifat ini menjadi sifat manusia yang positif karena biasanya banyak disukai orang dan menunjukkan kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Nah, ini kita perlu mengasah diri untuk supel.
mudah bergaul. Mudah bergaul itu membutuhkan sifat dari kita terbuka ya, tidak tidak anti untuk di apa ya. Kadang orang itu nggak mau bergaul itu karena takut digosipin, takut dicela seperti itu. Nah, kita memang harus menyadari kalau hidup ini ya kita ini memang nggak baik 100% kan. Jadi memang ada dari diri kita ini yang tidak baik dan itu nggak masalah kalau orang itu tahu sifat kita buruk atau apa, nggak masalah. Malah itu menjadi introspeksi kita untuk memperbaiki di kemudian hari. Malah kita catat aja. Jadi orang yang tidak suka sama kita itu apa, karena apa. Nah, itu kita pelajari. Kalau memang itu ada dalam diri kita, kan itu berarti masukan yang baik bagi kita. Nah, ini. Supel ini biasanya itu enggak takut. Kita nggak usah takut untuk dikatakan atau dikira buruk atau apa. Santai. Karena kita itu butuh bergaul. Kalau tidak bergaul, akhirnya kita sendirian, tidak punya teman sama sekali, akhirnya pemikiran-pemikiran mindset-nya itu rusak akhirnya. Banyak yang eh, salah, biasanya salah mindset. Nah, ini yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri adalah sifat positif yang bisa dimiliki manusia di mana pribadi tersebut bisa melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain atau menyusahkan orang lain. Sifat mandiri biasanya dimiliki seseorang karena orang tersebut memilih untuk melakukan beberapa hal sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, ini sangat penting. Kalau kita sudah punya anak, kita ajari mandiri sejak kecil. Kita berikan mindset cara berpikir bahwa anak yang mandiri itu pinter loh. Anak yang mandiri itu ciri kalau dia sudah besar dan itu membanggakan dan itu bagus gitu. Jadi mandiri itu bukan keterpaksaan yang seakan-akan mereka itu tidak disayang, tetapi mandiri itu memang kita didikkan, kita ajarkan sebagai sesuatu yang baik untuk mereka, agar mereka itu bisa hidup dimanapun, kapanpun. Ketika mereka nanti suatu saat harus kuliah jauh, harus mondok, mereka sudah terbiasa mandiri. Dan mandiri itu sejak kecil banget, asal mereka tuh sudah bisa ya. Kalau sudah bisa pakai baju sendiri, ya kita sebanyak mungkin dia memakai sendiri. Jangan kita pakaikan kecuali saat-saat tertentu saja. Itu contohnya. Kalau sudah bisa mandi, ya mandi sendiri. Seperti itu. Itu itu mindset kita ya sebagai seorang ibu, kasih sayang itu seperti apa? Memanjakan apa-apa dilayani itu boleh jadi bagi sebagian orang itu kasih sayang, tapi boleh jadi itu akan eh, membuat anak itu tumpul. Nanti mereka sulit untuk beradaptasi dalam kehidupannya yang sebenarnya. Iya, kalau kita itu lama hidupnya, lebih lama kita daripada anak-anak kita. Kalau ternyata usia kita itu tidak panjang, kan kita butuh memastikan anak-anak kita itu setiap saat kita tinggalkan mereka itu bisa hidup gitu, bisa hidup dengan baik. Nah, sifat berikutnya adalah sabar. Sabar tentu merupakan sikap positif jika dimiliki oleh manusia, karena dalam kehidupan ini pasti ada saja masalah atau ujian yang menimpa seseorang. Sifat sabar seseorang menggambarkan kepribadian yang lebih tenang, ikhlas untuk menghadapi masalah tertentu, dan mencari solusi yang paling tepat untuk hal tersebut. Jika kita memiliki sifat sabar, pasti tidak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tersebut. Jadi sabar itu dalam berbagai hal ya. Jadi sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi
apa yang dilarang. Jadi sabar itu aslinya kita itu menahan diri untuk menguatkan, kuat di situ, kuat tahan. Tapi bukan berarti jangan dibiasakan untuk apa-apa dipendam ya. Sabar itu bukan berarti memendam perasaan, memendam marah ya. Kita tetap menyatakan apa yang tidak kita sukai, tapi dengan cara baik. Dan kita itu terus-menerus, sabar itu terus-menerus. Jadi kalau kita ingin seseorang itu berubah, umpamanya, ya kita sabar terus-menerus. Menunggu, sabar menunggu. Nah, sifat ini sangat penting dan tidak mudah kalau kadang kita itu sedang menjalani suatu ujian atau musibah, terus ada orang tiba-tiba datang dan bilang sabar ya, itu kata itu tuh kadang menampar kita ya, nggak suka kita dikatakan sabar gitu. Mungkin kita cari kata yang lain. Jadi kalau kita tuh di saat tidak ingin sabar, dikatakan sabar itu eh, memberontak biasanya. Mungkin kita bisa mengatakan perkataan yang lain, mungkin tunggu nanti akan sembuh berjalannya waktu, nanti akan terurai dengan waktu, bersama waktu kita menunggu, kita melihat, kita sambil melakukan banyak hal yang positif, kita biarkan sesuatu yang kita tunggu itu akan ditakdirkan oleh Allah di masa yang terbaiknya. Jadi ada waktu yang memang Allah takdirkan untuk itu. Jadi dalam kesabaran ini kita juga membutuhkan yang namanya tauhid ya, yang namanya kepercayaan kepada takdir, bahwa semua yang kita alami saat ini adalah ketentuan dari Allah, bahwa inilah kisah hidup kita yang harus kita jalani. Yang namanya Melinda ya seperti ini, dia harus menjalani banyak hal sedemikian rupa untuk menjadi dirinya yang sekarang. Dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang kalau dia tidak menjalani masa-masa pahit yang kemarin gitu. Jadi ternyata kita itu harus menjalani semuanya, sepahit apapun kita telan, kita minum, itu dari Allah dan itu baik untuk kita dan itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Jadi itu mindset ya, mindset yang membuat kita memiliki sifat sabar gitu. Kita sedang belajar. Saya sendiri eh, kemungkinan besar belum mendapat predikat sabar itu belum ya, tetapi kita sedang berproses semuanya bahwa sabar itu kita miliki ketika kita itu tahu, kita itu mengerti hikmah dari semua yang terjadi. Itu minimal kita akan uh, memiliki logika kenapa kita itu harus sabar. Ternyata dengan tidak sabar, masalahnya itu sama. Yang akan terjadi itu seperti ini loh. Kamu silahkan sabar atau tidak sabar. Sama-sama yang terjadi seperti ini. Kalau kita itu sabar, maka tentu kita lebih lebih sehat jiwa kita, raga kita. Kalau tidak sabar, mesti malah akan menjadi masalah yang lebih besar lagi, nambahi masalah kan gitu. Untuk selanjutnya sifat baiknya adalah humoris. Sifat humoris adalah kepribadian seseorang yang positif karena biasanya orang yang humoris memiliki aura yang menyenangkan. Sifat humoris menampilkan kepribadian yang santai, tidak mudah tersinggung karena sering bersikap konyol atau melucu baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Sikap humoris seseorang biasanya mampu mencairkan suasana saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini perlu kita kembangkan ya. Suka humor, terus kita itu memandang sesuatu itu tidak terlalu serius, semuanya kita tertawai tentang
kebodohan kita di masa lalu itu tidak perlu kita tangisi terus-menerus. Kalau perlu kita tertawai saja, betapa bodohnya kita, lucu sekali kemarin tuh seperti ini. Jadi hidup itu kita balik jadi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengecewakan menjadi sesuatu yang lucu gitu, membuat kita tertawa dan itu membuat kita bahagia. Tuh. Dan menjadi seorang yang humoris itu menyenangkan, akan menambah banyak teman dan itu menyenangkan buat diri kita sendiri, tidak sekedar untuk orang lain. Dan orang yang ada di sekitar kita akan membuat mereka tuh nyaman, nyaman dengan kita. Kalau kita itu humoris ya. Nah, sifat berikutnya adalah kreatif. Kreatif adalah sifat seseorang yang mampu berpikir hal-hal yang baru dan unik. Kreatif sebenarnya tidak hanya sifat, namun juga bakat yang bisa diasah. Itulah sebabnya kreatif termasuk dalam sifat positif, karena kepribadian yang kreatif dapat membuat seseorang menjadi lebih produktif dan menjadi dirinya sendiri. Jadi kreatif itu bukan sekedar dalam memproduksi sesuatu, tetapi kreatif dalam kehidupan kita ketika ada masalah. Kita kreatif untuk mengerubah-rubah mindset kita ya, kreatif untuk oh ini eh, sesuatu yang menyedihkan membuat kita puter menjadi sesuatu yang menantang untuk kita selesaikan atau itu ternyata pelajaran yang paling berharga. Jadi itu kreatif dalam berpikir, bukan hanya sekedar kreatif dalam memproduksi sesuatu. Kalau kreatif memproduksi sesuatu, memang itu akan mendatangkan banyak ya, banyak keuntungan, keuntungan uang tentunya. Jadi seperti kalau kreatif itu kita itu apa ya, kalau memproduksi sesuatu itu lebih cepat gitu, lebih cepat dan hasilnya lebih bagus dan unik. Oh, ini kreatif lagi. Integritas. Integritas adalah sifat seseorang yang memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu hal. Sifat integritas juga mengandalkan sifat kejujuran. Jadi meskipun tidak tampak atau terlihat orang lain, seseorang yang berintegritas akan tetap melakukan hal-hal baik atau sesuai dengan norma tanpa melanggarnya. Ya, punya integritas, terus jujur. Ini kalau kuat kan akan memiliki kepribadian yang kuat. Kritis adalah sifat seseorang yang tidak mudah percaya dengan sesuatu dan kemudian akan melakukan berbagai upaya untuk membuktikan sesuatu hal yang masih diragukan olehnya. Jika kita memiliki sifat kritis, pasti memiliki kepribadian yang penasaran, banyak bertanya, dan banyak belajar dan berpikir untuk menemukan jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya tersebut. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa sifat kritis dapat membuat seseorang menjadi pintar dan cerdas. Tapi pokoknya jangan berlebihan ya. Kalau kritis berlebihan nanti tidak menyenangkan juga. Idealis adalah sebuah sifat seseorang dengan pemikirannya yang kuat terhadap suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar berdasarkan pengalamannya. Sifat idealis bisa dibilang sebuah pendirian untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dalam kehidupan seseorang. Idealis ini pun kalau berlebihan sebenarnya akan membuat dia stres ya. Jadi kehidupan ini eh, memang harus idealis. Kalau seseorang tidak idealis, dia itu tidak punya pendirian, dia tidak punya kepribadian akhirnya, dia tidak punya mindset-mindset yang baik dalam menjalankan kehidupan, dan dia biasanya eh, kurang menjadi seseorang yang memiliki tujuan hidup kalau tidak ada idealisme ya. Jadi kita memang harus memiliki idealis apa dalam kehidupan. Eh, oh, dalam berumah tangga aku tuh punya idealis seperti ini. Dalam dunia kerja idealisku tuh seperti ini. Nah, memang kita butuh itu untuk menjadi seseorang yang berkepribadian.
kuat. Nah, sifat baik berikutnya adalah kejujuran. Jujur tentu merupakan sifat positif yang dimiliki seseorang, yakni sifat yang dapat dipercaya karena tidak akan melakukan hal kebohongan. Kejujuran juga tidak akan melanggar norma tertentu meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Bersifat jujur juga akan menampilkan kepribadian seseorang yang akan berkata apa adanya kepada orang lain tanpa dibumbui kebohongan. Kalau jujur ini, sejak saya SD itu ada kalimat untaian kata mutiara itu, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi itu yang saya pegang sampai sekarang, bahwa ketika kita jujur, maka kita akan bisa hidup dimanapun. Walaupun itu pahit, katakanlah kejujuran. Ulil haqqa walau kana muron, kan gitu. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit, walaupun itu membuat sakit, walaupun itu merugikan kita, berkatalah jujur. Karena kejujuran itu akan membawamu kepada kemujuran, kepada keberuntungan. Kamu akan beruntung, hidupmu akan sukses, kamu akan bahagia. Ketika seseorang itu berbohong sekali saja, maka dia akan melakukan kebohongan yang lebih banyak lagi di kemudian hari untuk menutupi kebohongannya yang telah lalu. Dan itu akan membuat dia tidak bisa tidur, jantungnya berdegup kencang, akhirnya kan sakit. Jadi jadilah seseorang jujur apa adanya saja. Tidak perlu diada-adakan. Kalau nggak ada ya dikatakan nggak ada. Kalau ada ya dikatakan ada. Begitu saja. Nah, ini sifat baik berikutnya adalah dermawan. Dermawan termasuk dalam sikap positif yang dimiliki manusia karena kemurahan hatinya untuk memberikan sesuatu hal kepada orang lain, baik berupa harta, benda, atau ilmu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan hal tersebut. Nah, ini berbagi ya, sifat sifat kasih sayang sebenarnya ini, kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk, bahwa kita harus berbagi. Kalau seseorang itu dermawan, dia mesti percaya kepada tentang hari akhir atau tentang pembalasan. Bahwa di dunia ini ada yang membalasi kita. Buruk itu akan dibalasi, baik pun akan dibalasi. Jadi ini keyakinan atau keimanan kita kepada hari akhir, bahwa nanti ada hari pembalasan, akan ada hari di mana akan diperhitungkan semua amal baik kita. Dan seseorang itu kalau dia tidak percaya tentang pembalasan Allah, tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya kepada bahwa Allah itu akan memberikan balasan berlipat ganda, maka tidak mungkin seseorang itu membagikan uangnya sekecil apapun, serupiah pun. Karena dia sudah berusaha sekeras tenaga, membanting tulang sampai berkeringat bercucuran, kok uang dikasihkan ke orang lain. Itu kalau tidak ada keimanan yang tinggi, keyakinan yang tinggi pada Allah, pada hari akhir, pada Allah, bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah lah yang akan membalasi semua kebaikan, itu nggak mungkin kita mau memberikan apapun kepada orang lain. Nah, ini sifat dermawan itu sangat kita pentingkan di dunia dan di akhirat. Kejujuran pun demikian. Sangat penting. Nah, ini sifat baik berikutnya adalah setia. Setia. Nah, ini setia ini sangat sulit kita dapati saat ini ya. Setia menunjukkan sifat loyalitas seseorang terhadap sesuatu untuk tetap bertahan dan tidak beralih ke hal yang lainnya. Contoh sifat setia misalnya setia pada pasangan, pekerjaan, atau sesuatu hal lain. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi memiliki sifat setia, misalnya rasa suka atau menyayangi hal tersebut. Jadi ketika kita itu cinta, maka akan menimbulkan setia. Kita loyal itu ya, loyalitas, kesetiaan. Setia itu biasanya dasarnya adalah jujur. Ketika seseorang itu sudah tidak jujur, tidak mungkin dia akan bisa setia kan gitu. Setia ini sangat indah, sangat mulia karena dia itu diiming-imingi sesuatu hal yang lain yang mungkin lebih indah, dia tetap memilih eh, pasangannya kan gitu.
Nah, itu kesetiaan. Nah, setia ini bukti dari cinta dan jujur ya. Nah, sifat hormat berarti seseorang bisa menghargai orang lain dengan menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan menyenangkan. Sifat hormat biasanya muncul dari seseorang karena beberapa faktor. Misalnya orang yang dihormati tersebut adalah orang yang disegani, orang penting, seorang tokoh, atau rasa respek terhadap orang tersebut. Ini hormat, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita di antara kakak beradik. Itu adik menghormati kakaknya, kakak pun harus menyayangi adiknya, saling menghormati. Walaupun kakak harus menghormati adiknya, menghormati kebutuhannya, kepentingannya, tidak boleh saling membuli. Lah ini kadang di antara kakak beradik ini kan ada saling saling ini ya, saling apa namanya usil, terus mengganggu, kakak mengganggu adiknya, adik mengganggu kakaknya. Nah, itu adalah eh, tugas kita untuk mendidikkan ini, untuk saling menghormati ini kita didikkan ya. Sifat baik itu dididikkan, dicontohkan, dipelajari, dan dibiasakan. Adil adalah sifat seseorang yang bisa bersikap netral atau tidak pilih kasih dan bisa mengambil keputusan sesuai dengan porsi penyelesaian masalah tersebut. Sifat adil yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan hal positif karena bisa eh, mensikapi sesuatu kondisi secara merata. Jadi adil ini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan ya. Seperti ibu itu berkuasa pada anak-anaknya, suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya yang lain. Nah, ini sangat penting sifat adil ini. Dengan keadilan ini membuat kita itu merasa aman. Orang di sekitar orang yang adil, dia akan merasa aman, nyaman, dan itu menumbuhkan kepercayaan dan akan tumbuh subur sifat-sifat baik lainnya. Dan kita memang harus memandang anak-anak kita itu dengan adil. Mereka itu semua anak-anak kita dan memang harus kita itu rata ya, rata dalam artian bukan berarti yang satu dibelikan ini, yang satu diberikan itu, tetapi tergantung kebutuhan juga dan kita jelaskan bahwa kakakmu saat itu butuh itu. Nanti kamu saat besar, sebesar kakakmu, kamu juga akan meminta hal yang sama seperti itu. Saat ini kamu masih kecil ini, tidak butuhkan itu. Nah, butuhmu apa? Oh, mungkin jajan atau hal lain yang kita belikan gitu. Dan itu kita jelaskan sampai mereka itu mengangguk-anggukkan atau sampai mereka mengerti. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kecemburuan antara kakak beradik dan itu akan menimbulkan banyak sifat buruk yang bermunculan dan itu merugikan kita sebagai seorang ibu dan merugikan antar anak-anak akan tumbuh menjadi pendengki, pembenci, sifat-sifat yang buruk akan subur gitu. Dan itu tugas kita sebagai seorang ibu. Ibu itu harus cerdas, harus smart. Anak-anak itu di bawah pimpinan kita. Kita itu pemimpin. Nah, ini pemaaf. Pemaaf adalah sikap yang positif karena mudah memaafkan kesalahan orang lain atas dasar sikap ikhlas, sabar, dan menyadari bahwa setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Orang yang pemaaf biasanya memiliki hati yang besar dan memiliki kepribadian yang lebih santai. Nah, ini pemaaf ini sangat kita butuhkan karena dengan memaafkan kita menjadi tenang, kita menjadi bahagia, dan kita tidak sakit gitu. Itu intinya satu. Ketika kita bermusuhan dengan orang lain dan kita tidak memaafkannya, walaupun dia tidak minta maaf, kita tetap memaafkannya untuk kepentingan diri kita sendiri, agar di dalam hati kita ini tidak tumbuh virus, tidak tumbuh sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk itu soalnya akan mengganggu metabolisme, mengganggu
tubuh kita, organ kita akan rusak. Nah, itu sangat rugi kita kalau hanya karena tetangga, hanya karena orang, hanya karena seseorang, siapapun mereka, termasuk anak-anak kita, termasuk pasangan kita, tidak berhak membuat kita itu sakit, tidak berhak membuat kita itu sedih berlarut-larut. Dan itu harus kita stop dengan memaafkan semuanya. Gitu. Tetapi memang pada suatu titik tertentu, ketika memang terjadi masalah yang bertubi-tubi di dalam sebuah rumah tangga, sebenarnya kita memang memaafkan, tetapi tidak bisa melanjutkan, umpamanya seperti itu. Tapi tetaplah memaafkan. Memaafkan itu tetap penting. Walaupun akhirnya suatu rumah tangga itu berpisah, tetapi memaafkan itu tidak boleh ditinggalkan. Harus memaafkan, membuang semua, karena itu terbaik untuk kita. Kita butuh itu. Ketika seseorang itu berpisah dalam keadaan penuh kebencian dan membawa kebenciannya di kemudian hari, maka tentu dia tidak akan sukses, dia menjadi pembenci, dan dia akan sakit. Dan sakitnya itu mesti parah-parah. Sampai kanker, naudzubillah. Semoga kita semua tidak memilikinya. Nah, itu bagian dari azab atau bagian dari hukuman yang kita terima ketika kita itu disuruh memaafkan kok nggak memaafkan, disuruh baik kok kita tidak baik, itu loh. Jadi akhirnya badan kita itu panas berapi, akhirnya gosong dalamnya. Oh, ini sama. Jadi ke murah hati tadi sudah belum ya? Murah hati adalah sifat manusia yang positif karena cenderung membuat seseorang mudah membantu orang lain yang sedang membutuhkan dengan ikhlas tanpa meminta balas. Orang yang memiliki sifat murah hati biasanya memiliki kepribadian empati dan kepedulian yang besar terhadap orang lain. Jadi pemurah banget, mudah membantu, mudah berempati. Eh, jadi ini hampir sama dengan dermawan tadi ya, murah hatinya, gitu ya. Enak bergaul dengan orang yang murah hati. Kita itu senang bergaul dengan orang murah hati, maka jadilah murah hati. Sifat-sifat yang baik ini yang menghantarkan kita masuk surga, ya kan? Nah, ini kemudian sopan. Orang yang memiliki sifat sopan biasanya memiliki pengetahuan tata krama yang baik dan memahami norma-norma yang berlaku pada budaya tertentu. Sifat sopan juga menampilkan kesantunan dan etika pada semua orang sebagai bentuk sikap yang baik dalam bersosial. Nah, ini kita pelajari tentang adab sopan santun ya. Tetap tetap butuh tapi tidak berlebihan. Tidak terus eh, apa menyembah, menghormatnya dengan penghormatan yang tidak lazim itu. Tetap dilihat. Sifat baik berikutnya adalah optimis. Optimis adalah sifat positif manusia karena menunjukkan upaya seseorang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah atau rintangan untuk menuju cita-cita atau harapan. Keinginan itu tercapai. Nah, sampai dia itu optimis bahwa semua keinginannya itu akan tercapai. Optimis, optimis itu tidak putus asa ya. Sifat optimis membuat seseorang menjadi lebih kuat dan selalu berpikir positif pada kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya agar bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu. Walaupun dalam setahun apa yang dia harapkan itu tidak muncul, tapi dia tetap optimis, optimis karena masa kita hidup ini kan lama. Boleh jadi usia kita itu sampai 100 tahun. Jadi ketika kita berdoa, berharap sesuatu, boleh jadi baru diberikan kepada kita 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Jadi jangan terus begitu kita gagal, kita menuju ini, kita gagal.
itu bukan berarti gagal di saat itu. Memang belum waktunya, belum masanya. Boleh jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita itu tetap optimis, tetap berharap, tetap mimpi, tetap memiliki impian, tetap mendoakannya, tetap mengarah ke sana. Nah, itu ciri kalau kita itu tetap, itu kan istiqomah, itu kan ujian. Kita diuji dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, apakah benar-benar ini diinginkan olehmu. Kalau kita itu terus saja inginkan itu, walau kita jatuh bangun, walau kita tersakiti, tapi tetap kita optimis, insya Allah Allah akan memberikan suatu saat nanti. Boleh jadi kalau kita itu saking optimisnya, kalau di dunia tidak dikasihkan, kan di akhirat kita masih hidup kan? Kita butuh di sana gitu. Jadi optimis itu akan tetap selalu ada. Kalau kita putus asa, ini walatai asu kan, min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu kan nggak disukai sama Allah. Nah, kita menjadi seseorang yang disukai. Kita belajar untuk optimis. Ketika kita mulai pudar, bangkitkan lagi keoptimisan itu. Bangkitkan sifat optimis ini. Nah, kemudian adalah tekun. Sifat tekun adalah bentuk kekonsistenan seseorang dalam melakukan sesuatu agar bisa mencapai suatu hasil dan tujuan tertentu yang diinginkannya. Ketekunan juga merupakan sifat yang positif karena membuat seseorang menjadi lebih kuat, rajin, dan produktif untuk terus mencapai tujuannya. Tekun ini istiqomah ya, terus terus walaupun hasilnya sedikit, walaupun kadang tidak laku, tapi tetap terus, maka Allah akan melihat ketekunan ini sebagai keseriusan menuju sesuatu. Oh, berarti dia teman, berarti dia beneran ya menginginkan ini. Akhirnya kita akan diberikan, tetapi jangan jangan membatasi harus dikabulkan Allah dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, dalam setahun, 2 tahun, dalam 10 tahun. Tidak seperti itu. Jadi kita itu punya masa. Kita diberikan sesuatu yang kita inginkan itu di waktu yang memang Allah tentukan ketika kita itu sudah disiapkan bertahun-tahun ini kita ditempa untuk pantas mendapatkan itu gitu. Dipantaskan dan cepatlah untuk memantaskan diri biar cepat. Berikutnya adalah rajin. Sifat rajin sebenarnya berkaitan dengan sifat tekun yang menjadi kebiasaan seseorang yang baik dalam melakukan sesuatu. Rajin menjadi sebuah sifat manusia karena merupakan kebiasaan yang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang lebih disiplin dan teratur dalam melakukan sesuatu hal. Misalnya rajin bersih-bersih, rajin belajar, rajin beribadah, dan sebagainya. Rajin ini, ya itu tadi bentuk dari ketekunan, bentuk dari kesabaran, bentuk dari keistiqomahan, bentuk dari seseorang yang optimis. Kalau tidak optimis kan nggak rajin. Dia mesti punya sesuatu angan-angan, sesuatu impian yang membuat dia rajin. Nah, ini disiplin adalah sifat positif manusia yang menunjukkan kebiasaan baik dengan kekonsistenan tertentu agar bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Orang yang disiplin biasanya memiliki rencana yang matang untuk melakukan sesuatu agar bisa mencapai hal tersebut semaksimal mungkin dan berupaya untuk mempertahankan kebiasaan baik itu sampai tujuannya tercapai. Nah, ini disiplin itu perlu ya. Dalam Islam itu kita diajari disiplin. Dalam sholat 5 waktu itu adalah kedisiplinan dan itu penting. Disiplin itu artinya yaitu tadi rajin, tekun, dan istiqomah. Tetap sabar. Berarti dia beneran akan menuju impian gitu. Kalau nggak disiplin ya nggak akan dikasih. Nah ini tekun. Tekun tadi sudah belum? Sudah ya? Oh sudah berulang-ulang. Nah, ini
Bisa diandalkan. Bisa diandalkan adalah sifat seseorang yang banyak disukai orang karena membuat orang tertentu bisa bermanfaat bagi orang lain saat mendalami masalah atau saat mengalami masalah atau kesulitan yang genting. Orang yang bisa diandalkan biasanya memiliki kepribadian yang murah hati untuk membantu orang lain dan memiliki kemampuan yang besar sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat. Mari kita menjadi orang yang bisa diandalkan. Sebagai seorang wanita, kita memiliki anak-anak, kita harus bisa diandalkan anak-anak kita. Sebagai pimpinan, sebagai direktur, kita harus bisa diandalkan karena kita memang memimpin sebuah perusahaan. Ketua RT, ataupun ibu rumah, sekedar ibu rumah tangga, ataupun sekedar seorang wanita yang sendirian. Dia harus bisa diandalkan oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Nah, ini fungsi dari kita hidup di dunia harus bermanfaat itu tadi. Sifat berikutnya adalah penyayang. Sifat penyayang muncul karena seseorang memberikan kasih sayangnya kepada orang lain karena beberapa alasan secara empiris maupun berdasar pengalaman yang dialaminya. Misalnya seseorang memiliki sifat penyayang kepada hewan, penyayang kepada keluarga, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting ya penyayang itu, apalagi wanita. Wanita itu wajib penyayang karena dia memiliki rahim, rohman, rahim, kasih sayang. Itu sifat dasar wanita yang sesuai fitrahnya. Jadi seorang wanita yang tidak punya kasih sayang itu sudah tidak sesuai fitrahnya. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang manusia yang penyayang, sangat sayang, sangat murah hati itu penyayang ya. Sangat pokoknya sayang, kasih sayang. Menunjukkannya dengan sikap, dengan perhatian, dengan kata-kata, dengan semua hal. Kita itu penyayang. Semua orang. Nah, ini bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab menunjukkan seseorang yang siap menanggung risiko atas segala keputusan yang telah dibuat. Nah, ini keren ini. Bertanggung jawab itu sifat seorang yang matang, dewasa. Dia sudah dewasa dan dia memiliki tanggung jawab. Dia mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya. Kalau dia seorang suami, maka dia bertanggung jawab kepada seluruh anak dan istrinya. Kalau sebagai seorang ibu, dia bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab pula kepada kebahagiaan atau suaminya. Suaminya diopeni dengan baik. Dia itu bertanggung jawab. Berani. Berani biasanya dikaitkan dengan ketakutan, bahaya, ketidaknyamanan, rasa sakit, maka sifat ini mencoba melawan rasa itu dengan kekuatan mental yang kuat seperti rencana yang matang, komitmen, rasa percaya diri, dan keoptimisan bahwa dirinya bisa menaklukkan sesuatu hal. Ini memang kita butuhkan keberanian, berani untuk hidup, berani disakiti, berani memaafkan, berani dimaafkan, berani minta maaf, berani untuk menyayangi, berani untuk mencintai, berani untuk dicintai, semuanya itu butuh keberanian. Hidup itu butuh keberanian. Ketika kita tidak berani, maka kelihatannya hidup, tetapi dia tidak hidup, tidak mau apa-apa, tidak gerak. Nah, berarti kan mati. Nah, ini nah, tentang tanggung jawab itu, seorang yang waras itu tandanya dia bertanggung jawab minimal pada dirinya sendiri ya. Kalau tidak bertanggung jawab, berarti kurang waras jiwanya. Nah, ini sifat baik berikutnya adalah percaya diri. Percaya diri adalah sifat yang dimiliki manusia dengan rasa kepercayaan pada diri sendiri bahwa dirinya memiliki kemampuan, kelebihan, dan potensi untuk meraih atau melakukan sesuatu. Sifat percaya diri membutuhkan kesadaran dari diri sendiri dan mengenali diri dengan baik bahwa dirinya memiliki kemampuan yang baik. Ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya tentang mengenal diri sendiri ya. Percaya diri akan timbul ketika kita itu mengenali diri kita sendiri bahwa Allah itu memberikan, oh bakatku yang ini ya.
maka kita kembangkan bakat kita dan kita menghasilkan rizki dari bakat kita itu. Nah, itu menimbulkan kepercayaan diri. Atau sifat apapun yang Allah berikan, minat apapun, nah itu digali semuanya, maka itu akan menimbulkan kepercayaan diri bahwa Allah itu tidak menakdirkan kita hidup itu tidak sia-sia. Kita itu ada misi tertentu. Kenapa toh Melinda itu diciptakan? Oh, karena ada misi ini yang harus dia emban. Oh, kenapa toh si eh, Fatimah, si Halimah, si Sofia, si Akila, si Fahima, atau siapapun itu kok hidup, itu ada misi yang harus dia emban di dalam kehidupan ini dan carilah itu. Kalau kita belum mengerti, galilah itu, apa misimu dalam hidupmu, kan gitu. Nah, ini tawakal. Tawakal berarti seseorang tidak merasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Sifat ini biasanya mendasarkan hati seseorang pada kebesaran Tuhan dan kepercayaan diri untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpanya. Nah, ini tentang bergantung hanya kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, percaya penuh bahwa Allah itu akan selalu menjaga kita dan apapun yang terjadi baik atau buruknya itu terbaik untuk kita. Dan semua yang terjadi itu mesti kita bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan suatu ujian atau apapun itu kecuali kita itu sanggup kita itu melewatinya. Dan kita harus percaya bahwa kita sanggup dan kita serahkan kepada Allah untuk minta pertolongan hanya kepada Allah ya. Kita berserah bahwa eh, dengan cara berserah kita merasa tidak mampu, tetapi sebenarnya kita itu diberi ujian apapun itu sudah diukur Allah bahwa kita mampu. Tetapi sebagai makhluk yang beriman, itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mampu. Dan hanya engkaulah yang akan membantuku. Ya hanya engkaulah yang akan menolongku. Aku tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolonganmu. Nah, itu membuat kita kuat. Kita kembalikan ke Allah karena kita memang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Nah, itu tawakal yang membuat kita itu mampu menjalani semua rintangan sebesar apapun. Kalau kita tidak punya Allah, kita tidak tawakal, kita tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, nggak akan mungkin kita bisa menyelesaikan sedemikian besar, sedemikian banyak masalah-masalah yang dari kecil sampai besar dalam kehidupan kita, dari kita kecil sampai kita mati nanti. Nah, sifat berikutnya adalah ceria. Sifat ceria yang dimiliki seseorang membuatnya memiliki aura positif dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Orang yang ceria biasanya banyak disukai orang karena bisa mencairkan suasana dan mudah bergaul. Ya, ceria ya. Ini senyum, senyum, senyum. Wajahnya jangan nyureng aja, jangan merengut. Kalau merengut, nyureng, nanti akan mudah keriput, mudah tuwek, mudah tua. Sifat berikutnya yang baik adalah bersyukur. Bersyukur artinya seseorang memiliki rasa syukur atas segala sesuatu yang dimiliki atau didapatkannya, meskipun mungkin hasil atau pencapaian tidak sesuai dengan target dan keinginannya. Bersyukur ini membuat kita itu terberkati, membuat kita itu bahagia, membuat kita itu optimis, membuat sel-sel tubuh kita akan memperbaiki dirinya ketika dia sakit. Harus bersyukur, bersyukur kita bisa hidup sampai sekarang aja, bersyukur kita melewati pandemi sedemikian hebatnya seperti itu, seperti tidak bisa kita itu menghindar dari virus itu, kok kita masih hidup, kita kok masih bisa bernafas. Orang lain sakit seperti itu kok kita saat ini tidak. Itu aja sudah penuh kesyukuran dan syukur itu membuat kita itu menjadi seseorang yang akan lebih murah hati lagi, memberikan apapun yang menyebarkan kebaikan. Kalau kita isinya itu mengeluh, maka orang yang pengeluh itu tidak akan mungkin memberikan apapun, kontribusi apapun kepada orang lain karena dia mengeluh, dia tidak punya. Kalau bersyukur itu tandanya dia punya, dia kaya. Seorang yang kaya, kaya hatinya. Nah, ini masuk ke itu tadi sifat-sifat baik. Semoga Allah memberikan semua sifat baik itu kepada kita
mengajarkannya satu persatu dalam kehidupan kita yang hanya sekali ini dan menjadikan itu semua jalan kita menuju surga. Begitupun kepada anak-anak kita, kepada orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kepada keluarga kita, semoga memiliki sifat-sifat yang baik dan menjadi sikap yang baik pula dan menjadi kepribadian yang baik, akhirnya kita memiliki karakter yang baik. Nah, ini sifat negatif. Semoga kita jauh dari sifat negatif. Ya, itu antara lain satu sombong. Sombong adalah salah satu contoh sifat manusia yang negatif karena memandang rendah seseorang dan merasa dirinya lebih baik. Sifat tersebut dapat membuat seseorang menjadi besar kepala dan besar hati. Nah, ini sombong itu walaupun sebesar biji zarroh, sebesar atom, tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat biji zarroh kesombongan. Naudzubillah ya. Memang kadang itu sering kita terhinggapi ya kebanggaan, kesombongan ini. Cepat-cepat kita kembalikan kepada Allah. Kita itu bukan apa-apa. Kita itu bisa melakukan apa itu karena memang Allah menakdirkan seperti itu. Kita diberikan tenaga seperti itu, kita diberikan rezeki seperti itu. Bukan hasil dari keringat kita sendiri gitu loh. Apa yang kita miliki sekarang ini yang mungkin indah atau baik, eh, itu tidak pantas untuk disombongkan karena itu pemberian Allah dan bisa diambil kapanpun, sekejap mata pun kita itu bisa kehilangan semuanya loh. Jadi nggak usah disombongkan. Kalau disombongkan diambil mau nggak. Jadi sebaiknya tidak sombong. Kalau sombong nanti akan diambil sama Allah. Nah, sifat negatif berikutnya adalah labil. Sifat labil adalah bentuk keraguan seseorang untuk mengambil keputusan. Sifat ini menjadi sifat yang negatif karena membuat seseorang berpikir negatif dan menghalangi orang untuk berkembang karena terlalu takut untuk mengambil keputusan. Bolak-balik ya, sudah naik, nanti turun lagi, naik, turun lagi. Was-was. Nah, semoga kita dijauhkan. Nah, ini pendendam. Sifat berikutnya pendendam. Menyimpan rasa dendam bisa menjadi kebiasaan dan sifat negatif seseorang karena tidak mudah memaafkan seseorang dan merasa dirinya terus tersakiti. Sifat ini akan membuat seseorang menderita karena tidak bisa melepaskan luka atau rasa sakit karena orang lain dengan tidak ikhlas ya. Pendendam itu tidak ikhlas yang mesti. Pendendam itu tidak bisa memaafkan. Pendendam itu mematok seseorang tidak bisa berubah. Pendendam itu merugikan dirinya sendiri. Dia merusak dirinya dengan uh, selalu mengingat-ingat keburukan, selalu mengingat-ingat luka dan rasa sakit hatinya dan membesar-besarkannya. Padahal sudah lewat, sudah berlalu. Dia masih saja urusan 20 tahun yang lalu masih dibicarakan penuh dengan kebencian berapi-api. Itu dia rugi kan waktunya, habis untuk itu. Tidak produktif, yang pasti melukai dirinya sendiri. Dia mesti sakit, minimal livernya sakit minimal. Bisa hepatitis, bisa kanker hati, bisa kanker dimanapun. Minimal itu. Kita sangat rugi dengan pendendam ya. Apalagi nanti sifat pendendam itu akan menimbulkan sifat-sifat buruk lainnya. Akhirnya dia bisa membunuh orang, melakukan tindak-tindak kriminalitas, melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kalau seseorang itu pendendam, akhirnya kan dengki orang lain nanti yang dibenci dia itu mendapatkan kebaikan, dia nggak suka juga. Isinya itu orang itu aja di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Kan rugi. Hidup hanya sekali loh, gitu kan. Nah, sifat berikutnya adalah minder. Adalah kebalikan dari sifat percaya diri dengan perasaan ragu dengan kemampuan, potensi, dan kelebihan yang ia punya. Minder dapat membuat seseorang kurang berkembang dan melewatkan banyak kesempatan karena tidak percaya dengan diri sendiri. Ini kita berlindung dari minder yang terlalu ya. Memang kadang sifat minder itu kalau saya sering muncul juga, tetapi ini kadang kalau kecil sesuai porsinya ini bisa membuat kita itu tidak terlalu sombong, tidak terlalu yaitu tidak terlalu di atas angin.
karena kita memang memiliki kelemahan itu. Tetapi kalau berlebihan, sifat minder ini memang akan mengungkung kita, tidak bisa berkembang. Nah, ini sifat berikutnya adalah cari perhatian. Ini caper, ini riak ya. Seseorang bisa bersifat caper atau mencari banyak perhatian seseorang karena merasa dirinya lebih baik. Caper masuk dalam sifat negatif karena bisa membuat seseorang tidak menjadi dirinya sendiri dan cenderung hanya melihat pandangan orang lain dari dirinya agar dinilai baik atau positif. Capek ya orang caper, orang riak. Itu capek kita itu hidup untuk menyenangkan orang lain, agar orang lain itu suka sama kita, itu capek. Karena Allah tidak suka, Allah akan cemburu. Akhirnya apa yang kita inginkan ini malah semakin jauh. Akhirnya kita nanti putus asa, stres, kita akhirnya benci banyak orang. Karena orang-orang kok tidak cinta sama aku, tidak suka sama aku. Karena memang tidak tulus. Orang dicintai itu karena tulus, karena penyayang, tulus, ikhlas. Kalau ria itu nggak mungkin ikhlas. Kalau orang caper ini nanti kalau kita tidak baik, dia akan menagih pada kita. Aku sudah melakukan ini, kok kamu nggak begini gini. Akhirnya kita sendiri jadi loh gimana gitu kan? Capek. Sifat negatif berikutnya adalah perfeksionis. Nah, ini parah ya. Kalau kita memiliki ini tuh, perfeksionis adalah sifat seseorang yang menunjukkan rasionalisme dan idealisme yang tinggi terhadap sesuatu dan menuntut kesempurnaan. Nah, ini nggak ada kan yang sempurna. Artinya sifat ini sulit menerima kekurangan atau kesalahan sekecil apapun itu. Ini kita harus sangat mengurangi perfeksionis ini dengan mengerjakan sesuatu walaupun ada kurangnya ya wis biarkan saja. Itu dengan mengajarkan kita akhirnya bahwa kita itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin sempurna, yang sempurna itu kan Allah. Akhirnya nih perfeksionis ini sifatnya menjadi pemarah kan. Nanti dia memberikan tugas kepada orang, salah terus, orangnya capek. Dia marah-marah, akhirnya kan sakit juga. Hard to please. Hard to please masih berkaitan dengan sifat perfeksionis yang menentukan atau menargetkan suatu standar yang tinggi terhadap sesuatu. Nah, ini sifat sensitif. Orang yang memiliki sifat sensitif biasanya mudah tersinggung dan mudah membawa perasaannya jika orang lain melakukan atau mengatakan sesuatu. Sensitif sebenarnya adalah bentuk kepekaan hati, namun cenderung berlebihan sehingga justru membuat seseorang mudah sedih atau tidak bahagia. Sensi ya, sensitif banget. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Nah, ini wanita ya ini sering-seringnya. Tapi pria juga banyak ini sensitif. Penyendiri, orang yang suka menyendiri biasanya memiliki kepribadian yang sulit bergaul dan lebih suka sendirian dibandingkan berkumpul dengan orang lain. Hal ini tentu akan menjadi masalah dalam hubungan sosial seseorang karena merasa tidak nyaman dengan orang lain. Eh, Moody adalah sifat manusia yang sering ditampilkan mudah berubah, artinya orang akan mudah berganti suasana atau perasaan hatinya, seperti bisa mudah marah, mudah sedih, dan sebagainya. Moody ini kalau terus-terusan bisa, ya, eh, sebentar, menjadi salah satu ciri apa itu gangguan kepribadian Moody itu, mood swing ya, apa-apa dilakukan nunggu moodnya itu akhirnya kan dia tidak bekerja secara secara seperti orang waras yang memang harus bekerja terus-menerus kan di saat bekerja harus bekerja kalau Moody itu kalau aku nggak mood aku nggak mau kerja mood-mutan akhirnya kalau dia sebagai kepala rumah tangga ya rusak rumah tangganya nggak ada pemasukan wong dia tidak mood sedang tidak mood bekerja gimana lagi terus kalau dikasih tahu marah mudah tersinggung. Nah, itu harus kita jauhi ya, mudi nih. Jangan terlalu mudi. Kita harus tetap tekun, rajin, itu lawan dari mudi nih. Egois adalah sifat negatif yang dimiliki seseorang karena lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sifat ini juga bisa timbul karena beberapa faktor seperti merasa dirinya lebih baik atau lebih pantas untuk menerima atau mencapai sesuatu hal tertentu. Egois ini kalau nemen-nemen pada
diri seseorang terlalu, ya akan menimbulkan kelainan kepribadian ya, gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Narcissistic personality disorder antara lain mesti ada egois, tidak punya empati sama sekali. Bisa menjadi seorang yang psikopat, itu enggak, egois, dia tidak punya empati. Pesimis adalah kebalikan dari sifat optimis yang menunjukkan sikap mudah menyerah dan cenderung pasrah dan tidak melakukan usaha untuk mencoba hal itu lagi. Pesimis Pesimis ini sama dengan ketika kita itu tidak percaya kepada Allah itu tadi, bahwa Allah akan memberi kepada kita, bahwa Allah itu maha menyayangi kita, bahwa semua yang terjadi itu kebaikan kita. Ini pesimis itu kan akan cenderung ke putus asa akhirnya. Terus sifat berikutnya adalah bossy. Sifat bossy biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin atau leader yang cenderung banyak berbicara namun tidak banyak bertindak. Sifat ini tentu merupakan sifat negatif karena dapat merugikan orang lain. Sifat berikutnya adalah pembangkang. Orang yang memiliki sifat pembangkang biasanya sulit menerima saran, kritik, atau perkataan orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya dalam melakukan sesuatu. Sifat ini juga identik dengan orang yang keras kepala. Pembangkang ini biasanya orangnya cenderung sombong ya. Nah, pelit adalah kebalikan dari sifat murah hati dan menjadi sifat negatif seseorang karena sulit membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Orang yang pelit juga cenderung perhitungan atas apa yang ia lakukan atau berikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah ambisius. Sifat ambisius adalah sifat kepercayaan diri dan optimisme yang berlebihan sehingga cenderung membuat seseorang menghalalkan segala sesuatu agar bisa mencapai hasil atau keinginannya. Sifat ini menjadi negatif karena mampu membuat seseorang menjadi egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri demi mencapai sesuatu hal. Nah, ini ambisius ini karena dia itu mengejar harus segera dapat. Dia tidak percaya bahwa semua itu butuh proses, butuh waktu, dan tidak semuanya itu akan terjadi. Semuanya kan tergantung Allah. Allah menakdirkan untuk kita apa enggak, itu kan terserah Allah juga. Gitu. Nah, itu antara lain sifat-sifat negatif dan semua sifat baik tadi ada kebalikannya. Nah, itu sifat dari kebalikan dari sifat baik itu tadi sifat negatif. Nah, ini saja dari saya. Semoga kita dijauhkan dari semua sifat negatif dan dianugerahkan sifat-sifat yang baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena hidup kita ini sangat butuh kebaikan, kemuliaan untuk bahagia ya, untuk masuk surga, untuk bahagia itu memang butuh kebaikan. Baik itu ya harus kita miliki. Ketika kita tidak baik akan menimbulkan banyak masalah. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.